Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas 4D, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas materi tentang desain pembelajaran tematik, mata kuliah perencanaan pembelajaran sekolah dasar. Dosen yang diampu yaitu Bapak Romi Ramdon Ginanjar, SPDI, MPD, MOS. Nama anggota pada kelompok 1 yaitu ada Ratri Hersita Dewi, ada Sinta Anjani Lura, dan ada Tiara Nur Cahyani. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas pembelajaran tematik. Apa sih itu pembelajaran tematik? Menurut Indrawati 2009, pembelajaran tematik adalah pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga memberikan pengalaman belajar yang bermakna kepada siswa. Jadi, pembelajaran tematik merupakan suatu pendekatan pembelajaran yang dapat diterapkan pada siswa kelas rendah yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Karena itu, bagi guru sekolah dasar, terutama guru kelas rendah, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, yang peserta didiknya masih berperilaku dan berpikir secara konkret. Kegiatan pembelajaran sebaiknya dirancang terpadu dengan menggunakan tema sebagai pemersatu kegiatan pembelajarannya. Nah, selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran tematik. Pada poin pertama ada pembelajaran berpusat pada anak. Jadi yang dimaksud pada poin pertama itu yaitu proses pembelajaran yang dilakukan harus menempatkan siswa sebagai pusat aktivitas dan harus mengaitkan pengalaman belajar. Selanjutnya yang poin kedua ada menekankan pembentukan pemahaman dan kebermaknaan. Jadi yang dimaksud pada poin 2 yaitu siswa diharapkan dapat menerapkan perolehan belajarnya pada pecahan masalah-masalah yang nyata pada kehidupannya. Selanjutnya yang poin ketiga, belajar melalui pengalaman langsung. Jadi yang dimaksud pada poin ketiga, guru lebih banyak bertindak sebagai fasilitator membimbing ke arah yang ingin dicapai. Sedangkan siswa sebagai pencari fakta dan informasi harus mengembangkan pengetahuannya. Selanjutnya yang poin keempat ada lebih memperhatikan proses daripada hasil semata. Jadi yang dimaksud pada poin keempat itu melibatkan siswa secara aktif dan proses pembelajarannya dan memotivasi siswa untuk belajar terus-menerus. Dan yang terakhir, yang poin kelima ada syarat dan muatan keterkaitan. Jadi yang dimaksud pada poin kelima ini memusatkan perhatian pada pengamat dan pengkajian suatu gejala atau peristiwa dari beberapa mata pelajaran sekaligus sehingga siswa memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran tematik. Pada poin pertama, meningkatkan pemahaman konsep yang dipelajarinya secara lebih bermakna. Jadi, yang dimaksud pada poin pertama yaitu siswa dapat lebih meningkatkan pemahaman konsep yang lebih bermakna lagi. Selanjutnya, yang poin kedua ada mengembangkan keterampilan menemukan, mengolah, dan memanfaatkan informasi. Jadi yang dimaksud yaitu siswa setelah mempelajari pembelajaran tematik, dia dapat menciptakan kreativitasnya. Selanjutnya yang poin ketiga ada menumbuh kembangkan sikap positif, kebiasaan baik, dan nilai-nilai luhur yang diperlukan dalam kehidupan. Jadi siswa menumbuhkan sikap baik atau positif di dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yang poin keempat ada menumbuh kembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, toleransi, komunikasi, serta menghargai pendapat orang lain. Selanjutnya, pada poin kelima ada meningkatkan gairah dalam belajar. Kenapa bisa dikatakan meningkatkan gairah dalam belajar? Karena dalam buku tematik banyak tertuang motivasi dan semangat belajar. Dan yang terakhir, yang poin keenam, yaitu
memilih kegiatan yang sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Jadi, jika siswa mempelajari pembelajaran tematik, ia dapat memilih kegiatannya sesuai dengan minat dan kebutuhannya. Selanjutnya, saya Tiara Lucayani akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Manfaat pembelajaran tematik. Yang pertama, banyak topik-topik yang tertuang. Yang kedua, memanfaatkan keterampilan dan keterkaitan antar mata pelajaran. Yang ketiga, membuat hubungan inter dan antar mata pelajaran. Yang keempat, memecahkan masalah dan berpikir kritis melalui keterampilan situasi kehidupan nyata. Yang kelima, daya ingat terhadap materi yang sudah dipelajari. Dan yang terakhir, dapat memudahkan transfer situasi pembelajaran dekat dengan kehidupan nyata. Desain pelaksanaan tematik. Yang pertama, pemetaan jaringan tema. Pemetaan jaringan tema merupakan alat atau wadah untuk mengenalkan berbagai konsep kepada peserta didik secara utuh. Yang dimaksud menyaukan isi kurikulum dalam satu kesatuan yang utuh, memperkaya perbendaharaan bahasa peserta didik, dan membuat pembelajaran lebih bermakna. Yang kedua, pengembangan silabus. Pengembangan silabus merupakan seperangkat rencana dan pengaturan kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Yang pertama, kedekatan. Yang kedua, kesederhanaan. Yang ketiga, kemenarikan. Dan yang keempat, kesesuaian. Maksud dari kedekatan, yaitu tema hendaknya dipilih mulai dari tema yang terdekat dengan kehidupan anak, kemudian ke tema yang semakin jauh dengan kehidupan anak. Yang kedua, kesederhanaan, maksudnya tema hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang sederhana ke tema yang lebih rumit bagi anak. Yang ketiga, kemenarikan. Maksud dari kemenarikan yaitu tema hendaknya dipilih mulai dari tema-tema yang menarik minat. Dan terakhir, kesesuaian. Artinya tema akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi ada di lingkungan sekitar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sinta Anjani-Nura. Perkenalkan, nama saya Sinta Anjani-Nura. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yang berjudul Perencanaan Program Pembelajaran. Adapun perencanaan program pembelajaran yaitu ada 3. Yang pertama, perencanaan tahunan, yang kedua, perencanaan semester, dan yang ketiga, perencanaan harian. Adapun perencanaan tahunan, dia berisi jaringan tema, bidang pengembangan, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang disusun secara urut dan sistematis. Dan yang kedua yaitu perencanaan semester. Merupakan penjabaran dan perencanaan tahunan yang berisi kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai indikator yang telah direncanakan dalam satu semester sesuai dengan keluasan pembahasan, tema dan subtema. Dan yang ketiga yaitu perencanaan harian. Di dalam perencanaan harian ini merupakan penjabaran dari silabus yang memuat kegiatan-kegiatan pembelajaran, baik yang dilaksanakan secara indikator kelompok maupun klasikal dalam satu hari. Selanjutnya yaitu ada kelebihan pembelajaran tematik. Yang pertama yaitu menyenangkan. Nah, mengapa menyenangkan? Karena berangkat dari minat dan kebutuhan peserta didik. Yang kedua yaitu menyajikan kegiatan belajar yang bersifat pragmatis. Nah, pragmatis ini maksudnya dia lebih praktis. Di tema ini karena pelajarannya disatuin, jadi dia lebih praktis dan lebih membutuhkan waktu yang efisien. Dan yang ketiga yaitu perkembangan belajar akan sangat relevan. Nah, maksudnya relevan itu ada sangkut paut. Dalam satu tema itu
ada banyak pelajaran. Di dalam situ ada pelajaran IPA, IPS, Bahasa Indonesia. Jadi, perkembangan belajar akan sangat relevan. Dan yang keempat yaitu mengembangkan keterampilan sosial siswa. Nah, dalam pembelajaran tematik ini, kelebihannya sangat banyak. Dan salah satunya yaitu peserta didik mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Dan yang kelima yaitu kegiatan belajar akan lebih bermakna karena dia mempunyai banyak makna, banyak manfaat dengan waktu yang fleksibel, dengan waktu yang praktis, dan waktu yang efisiensi. Jadi sangat banyak kelebihan pembelajaran tematik ini. Selanjutnya yaitu kekurangan pembelajaran tematik. Nah, selain di pembelajaran tematik ini mempunyai kelebihan, pembelajaran tematik ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran tematik yang memakan waktu dan tenaga yang lebih banyak. Nah, karena di sini sifat praktek dan teori itu sama, jadi dia memiliki tenaga yang lebih banyak dan memakan waktu yang cukup banyak. Karena tema pembelajaran tematik ini ada tema 1, tema 2, tema 3, sampai tema 8. Jadi memakan waktu cukup banyak dan tenaga yang lebih banyak. Dan yang kedua, tidak berurutan materi yang diajarkan. Nah, kalau dulu menggunakan KTSP, kurikulum 2006, dia berurutan. Ada pelajaran IPA sendiri, IPS sendiri, matematika sendiri. Nah, kalau untuk pembelajaran tematik ini, dia tidak berurutan karena di satu tema itu ada banyak pelajarannya digabung. IPA digabung Bahasa Indonesia, IPS digabung IPA, seperti itu. Jadi, tidak berurutan materi yang diajarkan. Yang ketiga, penyiapan media perlu disesuaikan dengan pemilihan tema. Nah, karena di sini temanya banyak dan harus menggunakan media supaya bisa dimengerti oleh peserta didik. Jadi, penyiapan media itu perlu disesuaikan dengan pemilihan tema. Sekian materi yang disampaikan dari kelompok 1. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.